Sampai hari ini kita terus saja meningkatkan dari si kuratifnya rumah sakit kita siapkan, senario sedang, senario terburuk kita siapkan. Terus kemudian dari preventifnya alhamdulillah masyarakat makin sadar. Sekarang gerakan mulai jalan di desa-desa, mereka mengatur dirinya, saling mengontrol. Tentu ada ekses-ekses negatif yang hari ini kita coba rescue, kita coba tanggulangi. Promotifnya alhamdulillah masyarakat juga udah mulai paham bagaimana berolahraga, asupan gizi yang baik, minum vitamin nggak usah mahal-mahal, makan pisang, jambu, pepaya yang ada di sekitar kita dengan baik, dan kemudian mulai mereka sadar untuk menjaga jarak. Sebenarnya ini yang esensial, yang sepele tapi menjadi penting untuk masyarakat tahu. Kalau masyarakat paham soal ini, insya Allah ini akan lebih gampang. Nah, di samping itu tentu saja pemerintah makin gencar untuk menyampaikan kepada masyarakat tindakan-tindakan yang mesti dilakukan oleh mereka yang harus berperan. Tokoh agama, tokoh masyarakat, guru, ya. Siswa sendiri sekarang mulai belajar di rumah, sudah 1-2 dia nge-vlog. Apa itu corona, kenapa dia tinggal di rumah, kenapa gurunya galak banget, kasih PR-nya banyak-banyak gitu kan, nyebelin pokoknya gitu juga udah diceritain. Jadi sampai hari ini seperti itu. Cuman memang banyak yang bermigrasi pulang lebih dulu dari kota-kota besar, seperti Jakarta khususnya, dan yang tertinggi ada di Wonogiri yang hari ini sepertinya kita harus membuat jurus-jurus dan silat-silat yang lebih kencang, lebih serius, lebih masif untuk membantu masyarakat begitu. Oke. Kalau dari wilayah yang terdampak paling banyak gitu terpapar COVID-19 tadi apa? Wonogiri, Pak Ganjar, betul? Oh enggak. Wonogiri itu banyak masyarakat yang seperti pulang kampung lah. Kalau areanya sih sebenarnya klasternya ini terdeteksi ya, klaster nasionalnya, apakah dia waktu di Bogor di 2 tempat, terus kemudian mungkin pertemuan beberapa di Jakarta. Tracingnya ini kita lakukan terus menerus, dan kami koordinasi juga dengan Jabar, dengan DKI, ya, dengan Jatim, dengan provinsi-provinsi lain yang ada di Jawa. Terus kemudian kita sampaikan pada masyarakat apa yang kemudian mesti kita ketahui secara bersama-sama ini. Cara kita menyampaikan. Kalau yang ODP terbanyak masih di Kota Semarang, nomor 2 ada di Temanggung gitu kan. Terus kemudian Solo Raya, ini yang coba kita selalu pantau dengan serius. Oke, baik. Kalau sampai saat ini berapa jumlahnya Pak Ganjar untuk semua ODP dan PDP? Saya mesti buka dulu karena semua bisa lihat di corona.jatengprof.go.id. Jadi di sana, maaf sebentar. Jadi sebetulnya itu bisa diakses secara online ya di corona.jatengprof.go.id. Kalau masyarakat pengen tahu updatean sekarang udah ada berapa begitu ya, yang sembuh ada berapa gitu. Ya sebenarnya kalau kita mau begitu, dan Anda betul tadi, yang sembuh berapa. Yang sembuh ini sekarang kita ceritakan, menarik sekali karena dia penuh semangat yang luar biasa. Jadi positif corona ini ada 63 kasus. Yang sekarang positif dan dirawat ada 54 kasus. Terus kemudian 7 meninggal dan 2 sembuh, alhamdulillah. Dan sekarang orang dalam pengawasan kita 7.319. Tentu ini ada macam-macam, ada yang di daerah mengatakan, Pak, tempat kami lebih banyak, Pak. Lebih banyak itu apa? Anda mencatat saja atau sudah nge-trace, diseleksi, dikonfirmasi gitu. Maka ini catatan yang ada di kami. Sedangkan pasien dalam pengawasan ada 398. Jadi ini yang ada dan masyarakat boleh membaca, termasuk kita membuat peta sebaran kasus COVID-19 di Jawa Tengah. Yang UDF kita kasih warna ungu, terus yang PDP kita kasih warna kuning, yang COVID-19 positif dirawat kita kasih warna merah, terus kemudian yang meninggal kita kasih warna marun gitu. Maksud saya biar masyarakat tahu titiknya ada di mana, untuk tidak menakut-nakuti, tapi kita mesti waspada, sehingga semuanya kita minta untuk membantulah bergotong royong begitu. Okay.
Ini kemarin juga saya sempat dengar dari teman-teman wartawan nih Pak Ganjar, kabarnya juga ya Bapak sempat berbincang dengan salah satu tenaga medis yang terpapar virus corona, betul itu Pak Ganjar? Iya, ada di IG saya dan memang ternyata apresiasi masyarakat juga bagus gitu ya. Hari ini beberapa jam lalu juga kita sampaikan kembali mereka yang sehat. Yang sehat. Jadi sebenarnya ini orang-orang yang hari ini dinyatakan sehat, badannya baik gitu kan, kondisinya bisa berbincang lancar. Kenapa itu saya upload? Sekarang mungkin sudah 1,5 juta lebih orang yang mengakses. Maksud saya itu sebagai satu edukasi, begitu loh. Ini yang dia rekam medis, ketemu pasiennya nggak tahu kalau itu dia positif, ya seperti layaknya pasien datang, dilayani, kurang lebih dia berbincang selama 15 menit, dia masih ingat si pasiennya batuk bersin gitu, dan dari situ dia tidak pakai masker, alat pelindung diri gitu, terus kemudian setelah itu 4 hari berikutnya dia demam tinggi dan seterusnya, dan kemudian dia nyatakan positif. Nah hari ini dia sudah isolasi diri di rumah dalam rangka pemulihan, dan itu tentu mendidik kita, mengajari kita betapa para perawat ini juga mesti kita bantu, mesti kita dukung, mesti kita lindungi juga. Mereka bekerja untuk kita, ya kita disuruh di rumah ya ayo. Kalau kita ngeyel nanti kita akan dikirim ke rumah sakit begitu kan. Betul. Nah ini